mikrofon. Oh, kalau nggak bisa pakai mikrofon lewat chat. Oke, Mas Abdul. Nggak apa-apa. Tapi nanti presensi pak liatin muka ya. Oke, ini baru 18 yang gabung. Kita mulai jam berapa? Ya, teman-teman juga silakan gabung di e-learning. Berdasarkan data, baru 17 mahasiswa yang gabung di e-learning. Nanti info-info termasuk link, materi, dan lain sebagainya akan kita share di e-learning. Gitu ya teman-teman. Ini baru 17, padahal di data ini ada 25 mahasiswa. Silakan join di e-learning ya. Kalau ada kendala ya silakan bisa sharing sama teman. Oke, jam 2.15 kita mulai ya. Teman-teman yang belum gabung diminta gabung biar nanti waktu mulai uh, nggak perlu nge-proof lagi. Oke, teman-teman sudah cukup ini. 21 yang join, berarti 19. Masih ada yang join, silakan. Di grupnya bisa diinfokan. Oke, yang keluar-keluar karena koneksi ya. Oke, Mbak Yuli. Ini baru 19, di data ada 25. Silakan teman-teman yang belum join bisa diinfokan untuk join. Oke, kita mulai ya. Saya share screen dulu. Oke, silakan yang mau gabung. Belum saya mulai. Kalau enggak, saya mulai ya. Ini sudah jam 2.15. Saya mulai ya, teman-teman ya. Oke ya. Saya mulai ya. Oke, siap. Mungkin silakan ngerespon ya. Bisa lewat chat kalau nggak pakai suara. Iya Pak, mulai aja.
Oke, siap. Makasih. Gitu ya. Nanti tolong kalau ada tanya dan lain sebagainya direspon. Biar saya memastikan kalian itu masih di situ gitu loh. Karena Oke, ini Pak. online ya. Oke, siap. Iya Pak, siap Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dari kelas TI 12 TI 20A5. Jadi ini kita akan kuliah tentang fisika ya. Terkait agenda kita hari ini adalah pengantar ya. Pengantar, kontrak, kemudian materi pengantar, dan nanti kita di akhir sesi kita kenalan. Oke, di depan sudah ada quote ya, bahwa hidup itu seperti naik sepeda, untuk menjaga keseimbangan kita harus terus bergerak. Nah, ini moving ya, moving sesuai dengan motonya UDP. Masih ingat ya? Moving logo moto UDP. Nah, mandiri, inovatif, visioner, global, dan sebagainya. Ini kita kuliah fisika. Sebelum lanjut ke sana mungkin perkenalan dulu. Ini nama saya Rudi Yusanto, bisa dipanggil Pak Rudi. Kemudian juga bisa, asli saya tinggal di Mojolaban. Tahu Mojolaban ya? Iya, tahu, Pak. Oke, Mojolaban. Tahu Pak. Oke, kalau nggak tahu Mojolaban, tahu Bekonang ya? Karena mungkin Bekonang. Tahu banget. Sangat tahu ya. Bekonang lebih terkenal daripada Mojolaban. Oke, asli saya dari Wonogiri, mungkin ada yang dari Wonogiri Timur ya. Saya dari Kismantoro. Mungkin ada yang dari Wonogiri, kita mungkin tahu daerah Kismantoro itu kayak gimana. Ini nomor HP saya, mungkin bisa di save. Ketika ada apa-apa bisa dikontak. Itu email institusi saya, warudi@susanto@udp.ac.id. Juga ada blog, mungkin juga ada Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Mungkin bisa kamu follow atau add. Kalau Facebook ya Facebook garing Rudi Susanto. Kalau Instagram ya @rudis87. Oke, saya kira itu cara perkenalan. Saya S1 S2-nya fisika, ngajar di sini di Universitas Bangsa mulai dari 2014 sampai sekarang. Kalau di sini saya diamanai di Ketua Program Studi D3 Teknik Komputer. Saya kira itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan. Dari perkenalan singkat. Belum. Oke, belum ya? Pak. Belum Pak. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di chat. Oke, kita hari ini adalah kuliah fisika. Saya kira teman-teman sudah pernah dapat ya tentang materi fisika. Ya minimal mungkin waktu SMP, SMA, SMK, atau mungkin juga terkait dengan IPA terpadu ya, di SD, SMP sekarang materinya banyak terkait dengan IPA terpadu. Materi fisika itu banyak sekali ya, luas. Tapi pada kesempatan ini kita nanti hanya akan bahas dari materi fisika di sini, membahas terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan kalian-kalian di bidang teknik informatika. Nah ini, kalian bidangnya di teknik informatika ini. Nah, di dalam bidang teknik informatika ini, nanti materi fisikanya berarti dikaitkan dengan mekanika. Tahu mekanika? Mekanika itu terkait dengan gerak. Tahu ya. Kemudian juga dikaitkan dengan gelombang dan kelistrikan. Nah, dan juga ada materi-materi dasar seperti pengukuran, satuan, dan lain sebagainya. Secara umum ini materi yang akan kita bahas. Tidak semuanya dalam fisika kita bahas, tapi adalah materi-materi yang nanti akan mendukung keterampilan kalian dalam bidang teknik informatika.
Beberapa hal yang penting materi ini mungkin sudah kelihatan di layar bahwa materi yang akan kita sampaikan adalah besaran dan satuan. Nah, saya kira teman-teman juga sudah tahu ya bahwa besaran itu adalah gejala alam. Misalkan kamu lihat, misalkan kamu di bidang teknik informatika pengen membuat sebuah sistem sistem keamanan atau peringatan dini. Misalkan kamu punya mobil, kayak gitu ya. Ya katakanlah ini mobil ya. Nah, kamu punya mobil ini pengen punya ketika parkir ada penghalang kayak gini, dia mampu memberikan peringatan. Nah, berarti faktor dengan penghalang ini adalah apa? Jarak. Nah, R misalkan. Oh, R jarak itu adalah apa? Satuan. Jarak itu adalah besaran. Nah, ini adalah besaran yang kita pelajari nanti. Besaran fisika, jarak itu. Besaran. Nah, kayak gitu. Selain besaran, jarak itu satuannya misalkan besaran, satuannya adalah bentuknya jadi satuannya meter. Bentuknya jadi nggak beraturan. Satuannya meter, nah kayak gitu. Itu akan kita pelajari. Itu baru jaraknya. Padahal di sistem nanti dari jarak ini kita juga nggak bisa ngukur langsung pakai meteran. Nah, kita ngukurnya pakai sensor misalkan. Nah, sensor apa sih yang kaitannya sama ini? Sama jarak? Oh, bisa infrared, bisa ultrasonik, dan seterusnya. Nah, ultrasonik dan lain sebagainya tentunya datanya nanti adalah representasi data biner, misalkan data yang kotak-kotak kayak gini ya, 0101, data digital kayak gitu. Nah, dari data digital itu kemudian diproses. Nah, misalkan diproses di Arduino misalkan, nah kayak gitu. Dari Arduino ini kemudian bisa memberikan peringatan. Nah, peringatannya pakai speaker. Nah, sehingga ketika kamu punya mobil atau prototipe-nya mobil-mobilan, sebelum mendekati jarak tertentu dengan penghalang, dia sudah bunyi tut. Nah, kayak gitu. Oke ya teman-teman, jadi punya gambaran ya. Nah, mempelajarinya mulai dari di fisika, kita fokusnya di satuan di sini, besaran, satuan dan lain sebagainya. Nanti banyak besaran yang akan kita pelajari di sana. Oke teman-teman, kita kembali ke sini. Nah, kemudian selain itu juga terkait dengan vektor. Tahu ya vektor ya? Vektor itu adalah apa? Nah, kalau tadi kita bicara tentang besaran itu ada besaran pokok, misalkan kayak gitu. Secara prinsip ya ada pokok, ada besaran turunan. Nah, termasuk dalam besaran ada besaran itu yang menjadi besaran vektor dan ada yang skalar. Nah, kayak gitu. Nah, pembelajaran tentang vektor itu saya kira juga menjadi sebuah hal yang penting ya. Misalkan vektor itu adalah besaran yang dikaitkan sama selain punya besar, dia punya arah. Maka kalau arah, maka dikaitkan nanti dengan koordinat. Misalkan X, Y yang mungkin sudah sangat familiar di kita. Nah, koordinat X, Y ini juga menjadi sebuah yang penting dalam informatika. Misalkan kamu kemudian nanti akan merancang sebuah game misalkan. Nah, dalam sebuah game itu punya sekian banyak karakter. Oh, misalkan Mario Bros. Nah, Mario Bros ini kan karakter. Mario Bros mau bergerak dari titik A ke titik B. Nah, ini kan vektor. Nah, titik A ini X, Y. Nah, titik B misalkan X1, Y1. Nah, kayak gitu. Bagaimana pergerakannya? Padahal objeknya bukan hanya Mario, tapi bisa jadi ada objeknya pemandangan. Objeknya ada batunya atau halangan. Nah, kayak gitu. Dan mungkin objeknya bukan hanya Mario, ada yang lainnya. Nah, kayak gitu. Nah, tentunya kajian tentang ini juga menjadi suatu hal yang penting. Nah, kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Punya gambaran ya. Nah, selain itu juga akan bahas tentang kinematika. Kinematika tahu ya?
Nah, kinematika ini adalah dikaitkan dengan apa? Gerak. Nah, kinematika juga dikaitkan dengan gerak, hanya gerak yang apa? Kinematika itu adalah gerak yang kita hanya mengkaji sebuah gerak, tapi kita tidak membahas apa yang menyebabkan benda itu bergerak. Nah, di sini nanti akan dibahas mulai dari besaran gerak, ada jarak, ada kecepatan, ada waktu, dan lain sebagainya. Kemudian juga dibahas tentang fungsi gerak, bahwa ternyata kecepatan ini adalah turunan dsdt. Berarti kecepatan itu bisa diturunkan dari ini S atau X ya. S atau X maka ini bisa dikatakan dx dt. Oh, ternyata V itu adalah dx dt. Jadi turunan waktu terhadap turunan jarak terhadap waktu itu adalah V. Termasuk, sorry ini bukan T, ya ini T juga bisa, waktu juga bisa. Tapi ini selain ini juga ada A. Oh, ternyata percepatan itu adalah dv dt. Nah, ini adalah fungsi. Nah, kemudian nanti juga ada fungsi gerak. Misalkan gerak nanti dalam bidang X, berarti dalam satu dimensi X, juga bisa dalam dua dimensi. Nanti kita bahas tentang gerak parabola, juga mungkin gerak melingkar, dan berbagai bentuk gerak lain. Nah, itu tentang kinematika. Nah, selain itu kita juga nanti akan bahas tentang dinamika. Nah, ini. Kalau di dalam dinamika, kita nanti akan bahas tentang membahas tentang apa itu gerak, tapi yang menyebabkan benda itu bergerak. Oh, misalkan katakanlah paling mudah adalah balok. Apa sih yang menyebabkan sebuah balok ini bergerak? Nah, balok bergerak itu bisa disebabkan oleh, ya tentunya semuanya adalah gaya F. Nah, kayak gitu. Gaya itu bisa dorongan seperti ini, bisa tarikan, termasuk yang bisa gerak juga bisa gaya gravitasi. Nah, kayak gitu. Nah, dari masing-masing ini tentunya akan dikaji, yang paling familiar adalah menggunakan hukum Newton. Nah, kayak gitu ya. Nah, hukum Newton itu ada 3. Nah, kayak gitu. Ada hukum Newton 1, 2, dan 3. Dengan berbagai aplikasinya ya. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang listrik statis, teman-teman. Nah, kayak gitu. Ada listrik statis, juga listrik statis nanti kaitannya sama ini ya. Listrik statis itu kaitannya sama muatan. Misalkan ada 2 muatan, positif, negatif, maka dia tarik-menarik. Di sunatullahnya kalau muatan beda itu tarik-menarik ya. Kalau nggak beda, ini tolak-menolak, nah kayak gitu. Tentunya di sini ada gaya yang terjadi. Ada gaya yang terjadi, gayanya ini dipengaruhi oleh jarak, dipengaruhi oleh besarnya muatan, Q1, Q2, dan dipengaruhi oleh konstanta ya. Ada ketetapannya. Ini namanya hukum Coulomb. Nah, selain itu mungkin juga akan dibahas tentang kapasitor. Nah, kayak gitu. Dan berbagai hal lain terkait dengan listrik statis. Teman-teman sudah tahu enggak? Listrik itu apa? Misalnya kayak gitu. Jadi listrik itu apa sih? Listrik? Apa listrik? Apa listrik? Nah, apa? Strom. Kesetrum listrik nih. Listrik daya. Nah, misalkan daya, apalagi apa? Apalagi hambatan, R, apalagi? Boleh ditulis ya? Ada lagi daya, arus,
I, sumber daya sama daya, sumber tegangan ya, voltage, V. Nah, ini yang kalian sebutin ini adalah besaran. Ini adalah besaran. Energi termasuk, Pak? Energi. Ya, listrik juga punya energi ya akhirnya, punya ini. Nah, ini adalah besaran kelistrikan. Listrik sendiri itu sebenarnya adalah muatan. Nah, kayak gitu. Jadi kenapa terjadi tegangan? Karena adanya perbedaan muatan. Jadi misalkan ada muatan ini beda, positif jumlahnya beda dengan di sisi lainnya beda, maka ini akan terjadi namanya beda tegangan. Nah, beda tegangan itu karena beda jumlah muatan. Karena adanya beda tegangan, beda V, ini terjadi beda tegangan, ada V, ada beda antara sini, maka kemudian terjadi I. Nah, kayak gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas di listrik statis tentang hal itu. Ini untuk gambaran ke depan ya, teman-teman ya. Punya ini ya, punya gambaran ya. Nah, selain itu mungkin kita juga akan bahas tentang listrik dinamis. Nah, ini. Kalau statis itu diem, kalau dinamis berarti ya nggak diem atau gerak. Maka listrik ini sudah, ini simbol apa ini? Sumber tegangan, ini berarti apa? Ngalir. Ini sumber tegangan, ini ada hambatan. Boleh nggak dalam sebuah sistem kelistrikan seperti ini? Ini namanya adalah apa? Arus pendek karena nggak ada hambatan. Nah, kalau bahasa kerennya ya loss gitu ya. Loss. Nah, kalau bahasa lagunya lost doll. Gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini harus ada hambatannya. Maka salah satu bentuk hambatan itu misalkan dikasih lampu. Nah, kayak gitu. Nah, maka ini kita kaji. Ada V, ada R di sini. Ini I-nya berapa? Nah, hukum yang mengkaji di sini adalah hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ada, tapi nggak ada hukum tante ya. Adanya hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini hubungan antara ini. Ini adalah kajian tentang listrik dinamis. Nah, ada kajian nanti tentang hukum Kirchhoff dan lain sebagainya. Walaupun mungkin lebih detail banyak di materi di elektronika. Itu teman-teman dengan listrik statis. Kemudian kita juga akan bahas magnet, kemagnetan, karena fungsi-fungsi magnet mungkin akan dimanfaatkan di informatika. Kemudian kita juga akan bahas tentang materi semikonduktor, ini ya. Jadi ilmu bahan itu mulai dari ini, muatan-muatan. Nah, muatan ini karena kalau pita valensinya 4, maka dikatakan dia adalah bahan semikonduktor. Nah, bahan semikonduktor nanti menciptakan material tipe P, tipe N. Kalau digabung bisa menjadi dioda, transistor, dan seterusnya. Nah, kemudian kita juga akan bahas tentang gelombang. Nah, gelombang ini ya ada fungsi gelombang. Biasanya gelombang itu bentuknya sin ya, kalau di ini ya. Asin, Y adalah asin omega T misalnya kayak gitu. Oh, ini amplitudenya. Bentuknya kayak gini. Nah, ini adalah gelombang. Nah, kayak gitu. Nah, gelombang ini tentunya ya ada besaran-besarannya. Pemanfaatannya di bidang informatika, frekuensi, dan seterusnya. Itu teman-teman kurang lebih materi yang akan kita diskusikan atau pelajari pada semester ini. Walaupun bisa jadi ini nanti ada penambahan, ada pengayaan, dan seterusnya. Disesuaikan dengan kondisi dan situasinya ya. Kemudian ini bentuk perkuliahan yang akan kita lakukan nanti, bahwa kuliah kita nanti tatap muka kalau memungkinkan. Semoga saja membaik kondisinya, tapi perkembangan terakhir-akhir ini ternyata kabar-kabarnya malah semakin parah ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, jaga kesehatan, jangan lupa 3M, pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak ya. Nah, kemudian Siap. Iya, Pak, siap, Pak. Oke, kuliah kita nanti
utamanya pakai e-learning. Tadi saya cek belum gabung semua. Silakan nanti gabung materi, kemudian info dan lain sebagainya nanti akan saya post di e-learning sebagai apa ya? Bukan dashboard, apa ya? Landing page gitu. Supaya interaksi utama kita pakai di sana. Ya walaupun mungkin kita akan bantu lewat Meet kayak gini untuk tatap muka, kemudian kita juga bisa menggunakan Google Classroom. Nah, selain itu bentuk kuliah kita nanti bisa sinkron maupun asinkron. Nah, sinkron itu kayak kita ini, kita ketemu langsung tatap muka kayak gini, tapi bisa jadi kuliah kita nanti juga asinkron, di mana mungkin kita nggak bisa ketemu langsung tatap muka kayak gini, tapi saya misalkan upload dulu materi, ada sudah saya siapkan kayak itu, kemudian kalian mengerjakan, kemudian saya memberi feedback yang dilakukan tidak pada waktu yang sama. Kalau mungkin nanti juga ada simulasi dan lain sebagainya. Nanti juga akan ada tugas mandiri, bisa jadi bentuknya soal, kuis dan lain sebagainya, dan juga ada tugas-tugas kelompok. Saya kira itu ya teman-teman ya, untuk bentuk perkuliahannya. Ya insya Allah nanti kita infokan ketika ada perubahan tadi lewat teman-teman yang sudah kontak saya. Oke. Selain itu juga ada penilaian. Ini penilaiannya bahwa UAS itu 30, UTS 30, kemudian tugas 30% dan kehadiran 30%. Nah, nilai A itu didapatkan ketika nilai angka ya, angkanya itu 80 ke atas. Nah, nilai A ini dikonversi menjadi 4, angkanya 4. Jadi misalkan nilaimu 4, A, fisika ini kemudian 3 SKS, nah maka kumulatifnya menjadi 12. Nah kayak gitu. Nah nanti jumlah berapa yang kamu dapatkan, SKS-mu yang kamu ambil sekarang katakanlah 22 atau 20 atau 21, nah maka nanti ketika jumlah ini total kamu bisa mendapatkan IPK, misalkan IPK kamu 3,5. Nah kayak gitu. PPK lebih dari 3,5 itu kumlot ya, jadi harapannya teman-teman bisa kumlot. Nah kalau kumlot berarti tentunya nilainya harus banyak yang A. Karena di sini nilainya hanya ada B, A, B, C. Nah, ini nilai batas yang lulus. Jadi nilai B ini kalau dikonversi 3. Jadi 3 kali 3 nanti 9. Kalau C ini 2, berarti 2 kali 3, 6. Nah, kayak gitu. Nah, nilai selain B, C, A, B, C ini berarti ngulang. Ya, harapannya di kuliah fisika kalian nggak ngulang gitu ya. Silahkan dioptimalkan. Saya sudah memberikan kelonggaran pada tugas sampai 30% bobotnya. Jadi gini loh teman-teman, misalkan ini kamu nilainya UAS 80. Gitu ya, UAS 80. Ya 80 kali 0,3. Nah, ditambah UTS-nya juga 90, katakanlah, kali 0,3. Oh, ternyata kamu lupa nggak ngirimkan tugas. Ya, 0 berarti tugasmu. 0. Ditambah, oh ternyata kamu juga jarang masuk. Pas dikasih tugas, lupa jarang masuk. Kehadiranmu hanya 50%. 50% kali 0,1 misalkan. Sorry, 50 kali 0,1. Maka ini kalau dijumlahkan 5, ini kali ini adalah berapa? 24 ya. 24. Ini dikali ini adalah 27. 27. Nah, kalau ini dijumlah nilaimu 596. Oke ya. 6 ini 5. Nah, nilaimu itu hanya 56. Karena lupa nggak ngirimkan tugas. Oh, 56 itu kira-kira mana? Ya, kayaknya kalau nggak D, itu C yang paling akhir. Nanti bisa dicek, saya agak lupa konversi batas minimal C itu berapa.
Yang jelas B itu 68 ke atas sampai 80. Nah, berarti ketika kamu lupa nggak ngirimkan tugas, kalau kamu bisa lulus itu karena kebijaksanaannya dosen aja. Nah, kayak gitu. Jelas ya, teman-teman ya? Nah, kayak gitu. Ini sebagai gambaran, Jelas, Pak. sebagai gambaran biar nanti nggak lupa terkait tugas dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu teman-teman untuk penilaian. Jelas ya, saya kira ya. Jelas, Pak. Jelas, Oke, Pak. kita Jelas, oke, Pak. oke, kita lanjut. Terima kasih. Nanti tugas dalam mata kuliah fisika bisa macam-macam ya, tergantung konteksnya nanti akan saya berikan secara teknis, tapi ini bisa gambarannya, bisa membuat makalah, paper, bisa project itu bisa software atau mungkin juga bisa hardware, kaitannya antara fisika dan informatika, karena saya kira kalian sudah punya background IT gitu ya, mungkin yang mungkin yang SMK atau SMA-nya sudah di bidang IT kan saya kira sudah pinter. Nah, tinggal di sini dapat sentuhan fisika sedikit dari saya, nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah proyek yang baik. Ya, saya juga dalam kuliah fisika juga pernah ada anak yang bikin pengukuran suhu ruangan. Nah, pengukuran suhu ruangan kan fisika. Pengukuran suhu ruangan berbasis IoT, nah kayak gitu. Nah, IoT-nya kan anak informatika. Nah, teknik ngukurnya didapatkan di kuliah fisika. Nah, kayak gitu. Pernah ada juga yang sampai kayak gitu. Pernah juga ada yang bikin aplikasi gerak kayak gitu atau animasi, nah kayak gitu. Monggo saja, saya nanti teknisnya akan saya berikan. Ini hanya sebagai gambaran, nanti teknis detail tentang tugasnya akan saya berikan. Nah, harapannya tugas nanti adalah komben antara fisika dan informatika, nah, kayak gitu. Sehingga menguatkan keterampilan kalian dalam bidang informatika. Ini teman-teman materi nanti yang referensinya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Kamu boleh mencari buku lain ya. Kalau ini kayak semacam kitabnya anak fisika dasar. Anak yang kuliah jurusan fisika. Fisik, Prinsip and Application. Nah, Tipler ini juga terkenal. Fisika untuk teknik dan kalau pernah lihat bukunya mungkin satu jilid ini hampir 500-an halaman ya. Bukunya yang asli, tebel-tebel kayak gitu. Tapi ya monggo, kamu bisa belajar yang lain. Pakai buku apapun boleh, pakai internet boleh, dan semua media saya kira boleh asalkan berdampak positif ya, yang nggak membatasi terkait tertentu. Oke teman-teman, itu sebelum saya sampaikan nanti materi pengenalan fisika, sampai di sini terkait kontrak, materinya, penilaiannya, dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada yang ditanyakan boleh tulis chat boleh. Oke, belum ada ya? Oke, kalau belum ada mungkin saya lanjutkan dulu sebelum di akhir sesi nanti kita ada perkenalan. Mengenal fisika. Fisika, saya kira fisika sudah sangat familiar ya buat kalian, pernah dapat materi di pendidikan sebelumnya, dan materinya mungkin sangat luas, membahas tentang benda mati ya, dari skala yang kecil sampai skala yang besar. Mungkin kamu juga pernah dapat materi gerak jatuh bebas misalnya kayak gitu. Gerak jatuh bebas ya. Ya kayak gitu. Terus kalau kajiannya ada juga yang bertanya ya, apa sih bedanya gerak jatuh bebas sama jatuh cinta? Nah kayak gitu. Beda, Pak. Jatuh cinta sakit. Kalau jatuh bebas kena. Asik. Nah, mungkin perlu kajian ya.
Ya, jatuh bebas ini kan kalau di teoritis misalkan V-nya itu 0, nah, kayak gitu. Nah, gitu. Kemudian kecepatannya bisa ini. Dan hal lain, sebenarnya banyak hal yang asik untuk dibahas dikaitkan dengan kehidupan kita keseharian kayak gitu. Oke, eh, ini mungkin kita lihat juga bahwa fisika itu mempelajari alam semesta yang sangat luas dan kompleks, khususnya yang benda mati ya. Kalau benda hidup mungkin dipelajari di biologi. Kita tahu bahwa alam semesta ini keteraturannya tinggi ya, dari galaksi, planet, bumi, kemudian ada lautan, ada gunung, ada kesimetrisannya, konsisten, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga hal inilah yang kemudian bisa memudahkan kita dalam mempelajari fisika. Nah, ketika kita melihat fisika ini, maka bisa dilihat ya bahwa kajian fisika itu bisa menjadi suatu hal yang sangat besar. Universe itu kan sangat sangat besar sekali ya, dunia seisinya kayak gitu. Sampai suatu hal yang sangat kecil. Nah, di bawahnya atom, ada proton, kuark, dan lain sebagainya. Ini semua sebenarnya dikaji dalam fisika, dari kosmologi sampai partikel elementer. Tetapi karena kita bidangnya informatika, kita nanti nggak mengkaji semuanya. Kita hanya mengkaji di sini ini, di bagian human yang berkaitan dengan informatika. Nah, tentunya nanti kajiannya lebih pada fisika klasik yang akan kita pelajari. Itu teman-teman ya. Nah, kemudian cara perkembangan ilmu fisika sebenarnya bermirip dengan cara perkembangan ilmu. Bagaimana sebuah ilmu itu biasanya adalah ada faktanya. Oh, faktanya itu matahari itu terbit dari timur. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian dari fakta itu bisa dibuktikan cara eksperimen. Kalau tahapan pertama dalam ilmu fisika ya tentunya ada faktanya. Kemudian dari fakta itu dicoba dibuat rumus empirik, nah, kayak gitu. Kemudian rumus empirik itu dibuat eksperimen. Nah, ketika kamu pernah baca-baca kayak Eureka majalah atau apa itu ya. Oh, orang mandi, kemudian dari mandi itu masuk ke bathtubnya airnya tumpah. Oh, dia terinspirasi menjadi hukum Archimedes. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kamu sekarang yang mandi di bathtub airnya tumpah, inspirasi hukum apa? Nah, kayak gitu. Nah, atau ada merenung di bawah pohon apel, apelnya jatuh kena kepala, oh kemudian terinspirasi gravitasi, ini misalnya kayak gitu. Mungkin karena cerita-cerita itu pernah kalian dapetin ya. Ya karena adanya fakta fisis, kemudian dari fakta fisis itu kemudian ingin dibuat ke dalam sebuah perumusan yang empirik. Nah, kemudian periode selanjutnya mungkin mulai ada eksperimen. Jadi sebuah persamaan itu atau model atau apapun atau hukum yang sudah sering kita gunakan itu tentunya sudah dibuktikan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu melalui eksperimen. Nah, tahapan selanjutnya mungkin adalah terkait fisika klasik tadi. Fisika klasik itu ya lebih pada mekanika, gerak, dan lain sebagainya. Nah, periode selanjutnya adalah fisika modern yang lebih ke arah gelombang optoelektronik kayak gitu. Ini sejarah fisika. Nah, kita nanti lebih kepada klasik. Mungkin juga banyak teman-teman yang tanya ya, apa sih orang informatika kok perlu belajar fisika? Nah, kayak gitu. Fisika itu merupakan ilmu dasar sehingga bidang ilmu yang belajar tentang ilmu sains ya khususnya karena rumpunnya teknik informatika itu juga bisa dikatakan masuk matematika dan IPA. Nah, maka
banyak yang pelajari tentang ilmu dasarnya atau ilmu alamnya juga dipelajari karena erat kaitannya seperti yang sudah saya contohkan di atas tadi. Apa sih berarti fisika itu di belakang IT. Jadi kita lihat perkembangan IT, dunia IT yang begitu pesat ini tentunya juga didorong oleh ilmu lain ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak berdiri sendiri. Ada semikonduktor tadi. Nah, semikonduktor ini sebenarnya adalah ilmu bahan atau material. Dari sebuah, kalau kamu kaji ada elektron-elektron dalam sebuah muatan. Nah, elektron ini kemudian ada material tadi sudah saya katakan tipe N, ada tipe P, dan ini digabungkan, disambung menjadi atau istilahnya junction gitu, ada dioda. Nah, dioda nanti juga akan kita pelajari ya, mungkin di elektronika lebih detail. Simbolnya kayak gini. Nah, kemudian dioda ini ada juga transistor. Nah, transistor, dioda, dan lain sebagainya nanti muncul yang namanya IC atau integrated circuit. Nah, IC yang kompleks, nah, misalkan menjadi sebuah prosesor. Prosesor itu sebenarnya juga IC tapi dengan IC yang lebih kompleks dengan jumlah yang banyak terkait komponen-komponen di dalamnya. Nah, selain itu mungkin juga dikembangkan namanya mikroelektronik. Nah, mikro itu berarti satuan ukuran yang kecil, nanti juga akan kita pelajari. Mikro itu 10 pangkat min berapa? Mikro. Min 1. Min 1. Min berapa? Min Nah, 10. itu sudah dijawab. Mikro, min 6, itu sudah ada yang jawab. Berarti mikro itu kecil, 10 pangkat min 6. Kalau nano itu 10 pangkat min 9. Jadi ada mikro elektronik, berarti ya kecil sekali. Nah, kayak gitu. Karena sekarang kan trennya sebuah, misalkan katakanlah media penyimpanan. Dia bentuknya kecil, tapi kapasitas penyimpanannya besar. Nah, kayak gitu. Ya, tentunya itu juga dikaitkan dengan perkembangan dunia bahan, ilmu bahan. Atau zat padat kayak gitu, atau material elektronik di ilmu yang lain, salah satunya di fisika. Nah, menginspirasi media penyimpanan, prosesor, dan lain sebagainya. Walaupun ilmu bahan juga ada penggolongannya. Nah, kemudian juga ada arah fotonik, nah kayak gitu, foton. Nah, tren perkembangan sekarang pergerakan teknologi ini ke arah, misalkan selama ini kalian sudah tahu fiber optik tahu ya? Nah, Iya tahu, Pak. fiber optik itu adalah sistem yang mentransmisikan data. Karena fiber optik yang optik adalah cahaya. Jadi sistem transmisinya seperti ini. Nah, seperti kamu lihat di layar itu. Di layar itu ada fiber optik katakanlah yang bulat. Intinya ada core, ada inti, dan juga ada kulit. Nah, kayak gitu. Kulit yang menyelubunginya. Nah, prinsipnya adalah pemantulan gelombang karena berbeda indeks bias. Nah, maka perlu dipelajari tentang indeks bias. Ketika sebuah benda atau sebuah gelombang melewati indeks bias yang berbeda, maka dia akan diteruskan, dipantulkan, dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu ilmunya. Nah, maka dia didesain bagaimana ketika sudah melewati intinya, dia selalu memantul. Nah, pemantulan inilah yang menjadikan media, sebentar ya, ajar dulu ya, Mbak. Media transmisi, atau kamu siapkan dulu nanti saya panggil Mbak, langsung tanda tangan. Sebentar, ada yang mau tanda tangan. Kita lanjut ya. Ada core sampai mana tadi? Ada core ini mentransmisikan kayak gitu. Ini era sekarang ya, mungkin di lapangan sudah kalian dapatkan ya, sudah kamu ketahui, oh ada orang masang kabel fiber optik. Tapi tren ke depan bukan hanya media transmisinya, tapi pemrosesnya bisa juga akan dikembangkan ke arah sana. Jadi prinsip dunia digital itu adalah switching, ada data 0 dan 1. Ini kan switch 01 switch. Nah, maka dikembangkan juga namanya optical switching, kayak gitu. Nah, optical switching tentunya nanti akan mendasari komputer optik. Tentunya kalau komputernya sudah bekerja di ranah optik, kecepatannya tentunya akan sangat tinggi gitu ya.
Itu teman-teman saya kira hal-hal yang lain seperti tadi, integrated circuit, itu juga mikroelektronika yang ada di semua komponen, baik video game, radio, HP, dan lain sebagainya. Tentunya itulah yang juga mendasari perkembangan di dalam dunia IT yang ada di belakang fisika. Termasuk orang-orang yang ada di sana, kita juga bisa melihat bahwa bidang elektronika, optoelektronika atau fisika modern itu juga digawangi Einstein, ada Alvarez yang menemukan head speed elektronik, maksudnya ini adalah elektronik kecepatan tinggi kayak seperti media penyimpanan dan lain sebagainya kayak gitu. Kemudian juga penemuan elektronik sirkuit sehingga dunia IT berkembang. Selain itu ketika kamu baca referensi dan lain sebagainya, penemuan WWW itu ya, itu juga riset awalnya diawali di orang-orang fisika. Nah, itu saya kira teman-teman sebagai materi pengantar, harapannya memberikan kita semangat, kalian semangat untuk belajar fisika, khususnya nanti yang menambah kemampuan dalam bidang informatika. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya lanjut ke sesi perkenalan. Mbak, kalau mau tanda tangan silakan. Nah, sekarang ya, ini menampilkan SK penugasan. Ora aku dia anu bukti wae. Bukti wae. Bukti. Apa ya? Enggak usah pakai SKS soalnya. Udah di atas. Kan dibuka, Mbak. Angkanya berapa? Apa? Angka apa? Ini per mata kuliah toh. Nah, 3 SKS. Oh, 3 SK. Anu, tergantung pertemuan. Cara kowe mau mlebu ta, apa cara nilai ada? Anu, carane kuwi ketika 16/16 kali 3 lho kayak. 16 kali 3. Ketika ngisi kuliahnya 16 kali pertemuan. Kalau hanya 10 berarti ya 10/16 kali 3 kayak gitu. Tiganya 3 SKS, atasnya itu banyaknya kita ngisi kuliah. Sebentar ya teman-teman ya. Nanti setelahnya agendanya kenalan sama presensi. Oke, Pak. Tanda tangan dulu. Iya, Pak. Ini aku tanda enggak ya? Oh, aku ming 2 aja kok ya. Sudah selesai semua nih? Pak Juni kira-kira kemana ya? Itu tadi Pak Joni loh. Kurang sebelah kayaknya, di ruang 3 ini loh. Ya tanya aja. Karena kalau kuliah online ternyata kalau satu ruangan gitu ya, apa ramai gitu loh. Jadi cari ruangan sendiri-sendiri gitu. Ya oke, gitu ya Mbak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan berarti saya lanjutin di agenda kenalan ya. Nanti saya call, saya panggil, kemudian kalian liatin ininya. Bentar ini. Liatin wajahnya ya. Siap ya? Siapa? Ada pertanyaan enggak sebelum ke sesi? Belum ke sesi ini. Enggak ada. Oke, Mas Dani. Enggak. Wajahnya Mas. Dani Taufikul Hakim Wijanarko. Ada nggak Mas Dani Taufikul Hakim Wijanarko? Oke, saya lewat dulu nanti saya ulang. Karsia Yunela. Bener ini nama-nama di kelas ini ada? Enggak ada Ada 20 Ali. Hah? Enggak ada. Tejo Adi Utomo. Dini Laura Andani. Ada nggak? Ada Pak. Nama-nama.
Halo Mbak, gimana kabarnya? Baik. Ini dari mana asalnya? Asal saya dari Jepang terus Boyolali. Boyolali? Ya, Dari teras teras Boyolali ya. Oke Mbak Dini, makasih sehat-sehat ya. ya Pak. Oke, lanjut. Abdul Hafidz Asidik. Halo Mas Abdul Hafidz. Wajah Mas. Oh ya, oke Mas. Makasih. Almaranda. Almaranda, mungkin sambil kenalan sama teman-teman boleh lah ya. Ketika memang belum begitu kenal satu kelas. Almaranda. Halo, Pak. wajahnya Mbak. Ya, halo. Ini Oke, Mbak Almaranda panggilannya siapa? Alma Mbak Alma dari mana? dari Solo. Oh, dari Solo aja ya. Solonya mana? Kleco. Oh, Kleco. Oke, sehat-sehat ya, Mbak. Ya, amin. Oke, makasih. Alvin Ahmada. Halo, Mas Alvin. Alfian, sorry. Iya, Pak. Dari mana Mas Alfian? Di Solo. Solonya mana? Itu Panularan, Kecamatan yang di Panularan nih. Kecamatan Serangan. Oh, Serengan. Oh, berarti dekat kampus saja ya. Ya, ya, udah. Oke, makasih Mas. Ya, Pak. Arditya. Hadir, Pak. Wajah Mas. Dari mana Mas Ardi? Sragen, Pak. Seragennya mana? Sragen Kota. Oh, Seragen Kota. Oke, makasih Mas. Iya. Awaludin. Nur Koir. Halo Pak, Dari mana Mas Awaludin? Plumbon Majelaban. Oh, Plumbon, tetangga desa ya. Iya, Plumbon ini mana? dekat pasar, pasar Plumbon. Oh, dekat pasar. Tapi bukan di real ya. Bukan. Oke Mas, makasih. Saya Ya, tiap hari ya lewat situ. Oke. Bagus Irfansah. hadir Pak, Wajah Mas. Dari mana Mas Bagus? dari Sragen, Seragennya mana? Karangmalang, Karangmalang gimana? bagian selatan Pak. Oh, arah ke Gunung Lawu ya. Iya, Kalau ke Gunung Lawu lewat mana berarti? lewat Kedawung. Oh, ke Dawung. Oke Mas, makasih. Ya Pak, Daniel Ade. Daniel Ade. Halo. Halo. Gimana Mas kabarnya? Baik, Pak. Dari mana ini online-nya? Rokol, Pak. Sukoharjo ya? Oke Mas, makasih. Dwityananda. Halo, Dwit. Oke Mas, Aditya. Dari mana Mas? nggak kedengeran Pak. Mas Aditya dari mana nih asalnya? Halo, dengar nggak? Tes. Iya, sudah dengar Mas. Iya udah. Dari mana Mas asalnya Mas? Dari Cangkol. Oh, Cangkol. Tetangga desa Jasuk juga ya. Sering neng lapangan Cangkol kan Mas? Ya lumayan. Ngehe neng pojokan ya. Iya.
Oke Mas, makasih Mas. Erlina, halo. Erlina Komala, saya lewati dulu ya. Fani Lestari, Hadir, halo. Pak. Wajah Mbak. Hadir, Pak. Ini tadi yang kontak-kontak saya ya. Hadir, Pak. Oke, Mbak Fani dari mana? Asalnya Teluan, Pak. Teluan jembatan itu. Grogol. Grogol, Pak. Ya jembatan itu. Bukan ya. Nggih. Jembatan itu Mbak ya. Nggih. Oke. Sehat-sehat Mbak. Nggih, Pak. Dulu dari SMA apa SMK? SMA Mojo 8, Pak. Oh, berarti malah dekat rumah saya. Nah, saya juga daerah situ. Oh, dari SMA ya. Oke. Nggih. Lanjut Hasim Asari. Ya Pak, hadir Pak. Wajahnya Mas. Oke, dari mana Mas? Mas Hasim? Di Kebak Ramat Karanganyar Pak. Wow, full magic ya. Ya Pak. Oke Mas, makasih. Ibrahim Fahmi. Ya Pak. Ibrahim Fahmi. Hadir, Pak. Dari mana Mas Ibrahim nih? Dari Semanggi Pasar Kliwon, Pak. Wah, Semanggi ya. Ya, Gimana kabarnya Semanggi? ya. Baik-baik saja, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, makasih ya Mas. Ya, Pak, Lanjut. sama-sama. Muhammad Naufal. Muhammad Naufal. Bagaskara ada? Oke, saya Ya, lanjut Pak. dulu. Oh, ada. Udah, Pak. Oke, dari mana Mas? Dari Solo, Pak. Solonya mana? Solonya Tipes. Kelurahan Keratonan. Karo kampus ini ngendi arai? Berarti kalau arah kampus, Kecamatan Serengan dulu, Pak. Kecamatan Serengan. Mm-mm. Oh, SMA aku mlebu rono ya. SMA itu ya? Ya, Pak. Oh ya, oke Mas, makasih Mas. Ya, sama-sama, Pak. Muhammad Badrudin. Halo. Oke Mas. Dari mana nih Mas Muhammad Badrudin? Dari Solo Pak. Solo ini mana? Pucang Sawit. Serengan. Oh, Pucang Sawit. Pucang Sawitmu mana? Belakang pom bensin. Belakang pom bensin. Oh, timurnya WNS ya? Ya. Oke Mas, saya dulu juga ngekos di Pucang Sawit. Oh ya Pak. Oke, Muhammad Alfani Fauzi. Hadir, Pak. Dari mana Mas? Hadir, Pak. Ya, oke, Sukarso, dari Pak. mana? Sukarjo mana? Sukarso. Madiorejo, Iya. Pak. Nah, kecamatan ini ngendi Timur kuwi? SMP 2 Sukarso. Jetis, Oh, Pak. Kecamatan Sukarso, Pak. kalau oke. Ora hafal Mas, aku nak terlalu detailan. Oke, makasih ya Mas. Alun-alun Sukarso, Pak. Oh, Iya, deket Pak. alun-alun. Oke, sering ning Paku Jaya ora kowe? Enggak, Pak. Di rumah aja, Pak. Di rumah. Oke. Nur Arifah. Ada, Pak. Nur Arif. Wajah, Mbak. Ya, Pak. Dari mana nih, Mbak Nur Arifah? Nemplak Boyolali, Pak. Nemplak dari sama itu apa? Haji itu? Ya, di depan. Dekat Banyak depannya jalan, Mbak. Oke ya. Dari SMA atau SMK, Mbak? SMK. Oke, jurusan? Jurusan farmasi, Pak. Oke. Pindah Iya. haluan ya. Iya. Oke.
Semoga sukses Mbak, betah ya. Amin. Makasih, Pak. Oke, Nur Bayu. Halo, Nur Bayu. Saya lewati dulu. Rian Arizonata. Ya, Pak. Halo. Oke, Mas Rian. Dari mana Mas Rian ini? Dari Sukoharjo, Pak. Sukarjo ini mana Mas? Bendosari, Mulur. Oh, Mendasari Mulur. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik-baik ya, sehat-sehat ya. Iya, Pak. Dulu SMA apa SMK? SMK 8 Solo, Pak. SMK. Lu atuh no ya. SMK Walu di mana toh? Hmm, daerah Kepatian Wetan. Laju itu. Laju, Pak. Ya, oke Mas. Lumayan berarti Pak. pada karo kuliah ya. Oke, lanjut Satria Bintang. Hadir Pak, Dari mana Mas Satria ini? dari Nguter. Muternya mana? Nguternya Kepuh, Oke Mas. SMA apa SMK? SMA. Oke, makasih Mas. Ya, Juni Yuli. Gimana sinyalnya tadi Yuli? Halo. Yuli ada? Tadi. Oke, saya ulang ya dari depan ya. Dani Taufikul Hakim. Ada? Arsia Yunela. Ada? Arsia Yunela. Tejo Adi Utomo. Ernila Kumala. Nur Bayu. Yuli Rahmawati. Ernila Kumala tadi ada gitu. Silakan. Sebelum di ini. Yang belum, ada nggak? Saya Pak, saya belum Pak. Satria. Sebentar Mas, tak cari Mas. Satria Yuda Mahendra. Iya Pak, Oke Mas. Dari mana Mas? saya dari Juring. Klaten ya. Sehat-sehat Mas. Iya, sehat Pak. Dulu SMA apa SMK? SMK Pak, Di mana? Solo apa Klaten? Solo, Ya, SMK Negeri 5. oh, lima ini daerah mana nih? Iya, dekat POM. Laju Kenjuring. Iya. Wah, ya, lebih jauh ya. Berapa kilo Mas? Hmm, berapa kilonya nggak tahu. Paling setengah jam Pak. Nah, jauh ya. Oh, Kenjuring itu dekat pagi ya? Dekat, iya dekat pagi. Oke. Yuli. Makasih Mas. Yuli. Iya Pak. Oke teman-teman, ini yang belum hadir nanti Tejo, Ersia, Dani, Erlina, Nurbayu, Yuli. Oke, saya upload dulu materinya di grup sambil nunggu teman-teman tadi ya. Silahkan kalau mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Materinya secara umum nanti kita mulai minggu depan. Hari ini agendanya itu dulu.
Oke, materinya sudah saya upload, bisa di-download di e-learning ya teman-teman ya. Iya, Pak. Saya cek dulu yang join e-learning berapa. Ini baru 21 yang join e-learning. Nanti teman-teman yang belum join, ini sudah punya grup satu kelas, grup kelas. Udah, Pak. Sudah ya, berarti saya nanti kontak Sudah, ke salah satu saja ya di kelas ini kalau ada info-info. Secara umum nanti kuliah Iya, Pak. di post di e-learning, jadi bisa memantau sesuai jadwal. Kalau ada perubahan dan lain sebagainya mungkin akan saya infokan lewat ketua dan sebagainya. Berarti itu teman-teman untuk kuliah kita kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Nggak ada? Udah, Pak. Udah jelas Belum, semua. Oke, saya kira jelas ya. Harapannya pertemuan kita kali ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Nah ini Erlina. Halo Erlina. Mantap enggak? Sinyal. Mungkin sinyalnya ya. Ya, jelek. Kayak kamu jelek. Sabar Mas. Ya nanti yang enggak bisa terkait sinyal mungkin bisa tulis saja di chat atau kontak saya ya. Ketika Ya, sudah Pak. masuk tapi enggak ini. Beri aja screenshot-nya kayak gitu. Oke, saya kira itu teman-teman untuk kuliah kita kali ini. Terima kasih. Enggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Iya, Pak. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Iya, Pak. Ya, Pak. Sama-sama. Iya, Pak. Sama-sama, Pak.